Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cahyoheni Meiliana, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman tahun 2022. Saya bertugas mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan yang beralamat di Jalan Prona 2, RT 24, nomor 104, Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan. Berikut saya paparkan best practice terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran matematika. Lokasi praktik pembelajaran di SMP Negeri 5 Balikpapan. Tujuan untuk meningkatkan keaktifan, literasi, dan numerasi siswa dalam pembelajaran matematika melalui model Problem Based Learning atau PBL. Penulis Cahyoheni Meiliana, dosen pembimbing Dr. Zainuddin Untu MPD dan guru pamong Statuna MPD. Yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sangatlah penting, karena pembelajaran tidak hanya memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi juga menciptakan situasi yang dapat membawa siswa aktif belajar untuk mencapai perubahan tingkah laku, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dalam proses pembelajaran matematika seringkali terlihat siswa kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan matematika yang diberikan oleh guru. Siswa jarang sekali mengajukan pertanyaan, walaupun guru telah memancing siswa untuk bertanya. Selain itu, siswa juga kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan mengerjakan soal di depan kelas. Hal tersebut membuat sebagian besar siswanya cenderung pasif dan hasil belajar matematika siswa rendah. Penyebab paling dominan terkait rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa bersumber dari guru, di mana guru masih banyak mendominasi dalam proses pembelajaran dan belum menerapkan model, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang inovatif. Selain itu, guru juga jarang menyajikan masalah kontekstual dan soal berbasis HOTS, serta belum menggunakan media yang tepat. Maka dari itu, perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang inovatif, yaitu model Problem Based Learning yang dilengkapi media LKS berbasis kontekstual dan saintifik. Praktik ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan seperti saya, sehingga praktik ini selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru lain dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermakna. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya berperan sebagai guru yang melaksanakan tugas mengajar dan mendidik siswa dengan mengawali kegiatan merancang perangkat pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa dengan mengikuti perkembangan zaman abad 21, yaitu menerapkan model pembelajaran inovatif berbasis TIPEC sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang dibelajarkan. Saya juga bertanggung jawab untuk membagikan praktik baik ini kepada rekan-rekan guru agar semua guru memiliki persepsi yang sama bahwa pembelajaran itu harus student center, bukan teacher center. Yang selanjutnya terkait tantangan. Yang pertama, selama ini guru belum terbiasa menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, sehingga guru harus terus mengasah pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam menerapkan model PBL dengan metode campuran dan media pembelajaran yang menarik dan tepat. Yang kedua, selama ini guru belum terbiasa menyajikan soal-soal kontekstual sehingga guru harus terus mengasah pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam menerapkan model PBL dengan metode campuran menggunakan media PPT interaktif dan LKS berbasis kontekstual dan saintifik. Ini akan membantu siswa dalam memahami masalah kontekstual dan membuat rencana penyelesaian masalah. Yang ketiga, selama ini guru belum terbiasa membahas contoh-contoh soal kontekstual, sehingga guru harus terus mengasah pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam menerapkan model PBL dengan metode campuran menggunakan media PPT interaktif dan LKS kontekstual berbasis saintifik. Ini akan membantu siswa dalam menyelesaikan soal kontekstual dan melihat kembali penyelesaiannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat, seperti guru, rekan sejawat, kepala sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Selanjutnya, aksi.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini, itu yang pertama menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, di mana strateginya dengan memberikan masalah di awal kegiatan pembelajaran. Dan fase PBL ada 5. Yang pertama, mengorientasi siswa kepada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok, mengembangkan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Untuk prosesnya, model pembelajaran PBL ini dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 5 fase dalam PBL. Sumber daya yang diperlukan dalam menerapkan model ini yaitu pemahaman, kemampuan, dan keterampilan guru terkait model PBL serta kemampuan guru dalam mendesain aktivitas kegiatan belajar pada setiap fase PBL. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran campuran yang meliputi metode ceramah, tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik, diskusi kelompok, presentasi, memberikan tanggapan dan respon positif, serta penugasan. Selanjutnya, proses penggunaan metode campuran ini diawali dengan mendesain perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, PPT, LKS, dan kisi-kisi instrumen penilaian, yang selanjutnya membuat skenario dalam penyajian materi, aktivitas kegiatan belajar, serta poin-poin penting dalam langkah-langkah pembelajaran. Untuk sumber daya yang diperlukan, itu terkait dengan pemahaman kemampuan dan keterampilan guru terkait variasi metode pembelajaran yang akan dilakukan, kemampuan mendesain perangkat pembelajaran, dan dalam menguasai materi pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan media PPT interaktif yang dilengkapi video animasi dan LKS berbasis kontekstual dan saintifik. Strategi yang dilakukan adalah dengan merancang media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sesuai karakteristik siswa dan materi yang dibelajarkan. Media dibuat dengan memadukan aplikasi PowerPoint dan Canva. Untuk prosesnya, diawali dengan memetakan kebutuhan media yang akan digunakan, selanjutnya membuat media pembelajaran semenarik mungkin berupa gambar, video, bahan PPT maupun soal latihan. Untuk sumber daya, yang diperlukan adalah keterampilan guru dalam menggunakan IT, kelengkapan sarana seperti laptop, proyektor, speaker, bookmarker, penghapus, papan tulis, serta akses internet. Yang terakhir terkait refleksi, dampak dari langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, penerapan model PBL membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar karena siswa lebih aktif berinteraksi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan LKS secara berkelompok, serta menumbuhkan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran campuran sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran PPT interaktif yang dilengkapi video animasi dan LKS berbasis kontekstual dan saintifik dapat membuat siswa lebih termotivasi, tertarik, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran serta penguasaan materi yang lebih meningkat. Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh penguasaan terhadap model pembelajaran, media pembelajaran, dan mengorganisasikan langkah-langkah pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Sedangkan faktor ketidakberhasilan saya disebabkan oleh keterampilan dalam editing rekaman video pembelajaran yang masih terbatas, mengalokasikan waktu pembelajaran, dan ketidakstabilan jaringan internet. Secara keseluruhan, pembelajaran yang dapat diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan tentunya dapat menjadikan pribadi yang lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan mengembangkan model-model pembelajaran, khususnya model PBL, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, saya tampilkan video PPL Aksi 2. Belum kita mulai pelajaran pada
Jadi jawabannya? Oke, benar ya. Bagus, lanjut. Misalkan nih, karena kita sudah tahu tadi belum diketahui berapa banyaknya bakpao dalam mangkok maupun donat dalam piring ini kan, serta mochi. Misalkan nih mangkok bakpao disimbolkan dengan huruf E, kemudian piring donat disimbolkan dengan huruf Y, dan piring mochi disimbolkan dengan huruf Z. Bagaimana bentuk aljabar dari masalah di atas? Yuk, siapa yang hitung lagi? Gimana sih Pak? 3X tambah 2Y tambah Z ditambah 2. Cek lagi ya. Tadi karena sudah 3 mangkok bakpao, ternyata mangkok bakpaonya disimbolkan dengan huruf E. Piring donatnya disimbolkan dengan Y. Berarti ada 2 Y. Dan piring mochi yang disimbolkan dengan huruf Z. Berapa? Cuma 1 kan? Berarti benar ya, karena nggak perlu ditulis ya. Dan yang terakhir 2 buah bakpao. Jadi jumlahnya sudah jelas. Berarti ditulis 2. Oke, lanjut. Berdasarkan bentuk aljabar di atas, coba kalian tentukan koefisien, variabel, dan konstanta. Yuk, angkat tangan yuk. Albert, koefisiennya aja coba dulu. Koefisiennya itu 3x, 2y, dan koefisiennya 3x dan 2y. Variabelnya x, y, dan z, konstantanya 2. Oke, tadi kalau Albert bilang koefisiennya itu adalah 3x. Mereka bagaimana? Kita kembali. Kalau 3x ini berarti masuk apa? Susunan. Jadi yang dinamakan koefisien berarti berapa ini? 3. Angkanya ya, angka yang ada di depan. Ingat lagi ya, ingat lagi. Berarti ada koefisien yang lain? 2 dan 1. Di sini kan? Berarti variabelnya adalah variabel apakah bentuk aljabar tersebut memiliki suku-suku sejenis? Tidak. Alasannya apa? Coba Resti. Karena yang 3 itu kan X variabelnya, sementara yang 2 itu Y, yang Z itu kan tidak ada saja karena jika hanya ada satu variabel artinya satu kandung saja. Ya. Karena sudah bisa dilihat ya ternyata di suku pertama ini dia variabelnya E, yang kedua variabelnya Y, dan yang ketiga Z. Otomatis tidak ada yang sama. Itu ya. Sekarang kita belajar operasi perhitungan dan pengurangan bentuk aljabar tentu ada manfaatnya. Nah, salah satu manfaatnya itu akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nih, coba kalian lihat dari salah satunya. Memperlambat uang 40 buat dan 100 buat untuk dimasukkan ke dalam ATM. Tambah juga uang di dalam ATM tersebut bisa bernilai 1 juta rupiah misalnya. Nah, cara para bankir menentukan berapa beban uang kertas yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan operasi bentuk aljabar. Selanjutnya, kita belajar operasi penjualan dan pengurangan tentu pasti punya tujuan. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini itu yang pertama, kan pembelajaran kalian dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan bentuk aljabar dengan benar. Kemudian yang kedua, menentukan hasil operasi hitung pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Yang ketiga, menentukan hasil permasalahan kontekstual yang berkaitan operasi hitung penjumlahan bentuk aljabar dengan tepat. Dan yang terakhir, menentukan hasil dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan operasi pengurangan bentuk aljabar. Pertemuan kita kali ini sama seperti yang pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kalian melakukan diskusi, ada permasalahan yang ibu berikan di LKS, kalian diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan nanti ada penugasan mandiri. Ibu minta kalian amati video berikut ini ya. Saya senang sekali karena mendapatkan makanan. Kemudian, saya melihat ke kiri belakang. Saya duduk bersama satu meja dengan ayahku, dan ada kecil lala yang senang dengan boneka telur. Di depan ayahku ada 5 mangkok bakpao dan 3 pinggan. Di depan lala ada 3 piring mochi, 1 mangkok bakpao, dan 2 piring donat. Ada berapa banyak makan yang ada di atas meja makan ini itu ya? Nah, ini adalah meja makan yang dinikmati oleh ayahku dan juga Rara.
buat lagi apa? Tadi kan permasalahannya itu mangkuk kue bakpao ditambah mangkuk kue bakpao. Kenapa enggak mangkuk kue bakpao ditambah piring donat, Bu? Oh gitu. Oke, coba perhatikan. Misalkan gini ya, tadi kan ada mangkok bakpao, ini mangkok bakpao, gitu ya. Kalau misalkan dia punya mangkok bakpao sama piring donat, mangkok sama piring, dilihat dari bendanya itu sama atau enggak? Enggak kan? Tapi kalau misalkan mangkok sama mangkok, itu sama atau enggak bendanya? Nah, dalam matematika, itu kalau misalkan bendanya sama, itu bisa dikatakan dia sejenis. Jadi ibarat kata disimbolkan dengan mangkok, disimbolkan dengan huruf yang sama. Jadi misalkan mangkok dengan mangkok, jadi dia kan sejenis, ya kan? Karena sejenis makanya dia bisa dioperasikan. Sampai sini, mengerti tak? Nah gitu ya. Tapi kalau misalkan mangkok sama piring, itu berarti sejenis apa enggak? Enggak, makanya dia tidak bisa dioperasikan. Jadi kayak tadi yang permasalahannya aku, berarti kan tetap aja dia mangkok bakpao sama piring donat dan mochi itu sendiri kan, karena isinya kan berbeda dan juga bentuknya tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, ya selanjutnya waktunya kita diskusi bersama kelompok. Jadi nanti kalian berkelompok 4 orang ya, akan memposisikan diri bersama kelompok, akan bagikan SKS ya. Ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya ya. Kalau misalkan teman kelompoknya masih bingung untuk menjelaskan, boleh tanya sama ibu ya. Silakan angkat tangan. Kalian boleh buka buku paket kalian atau buku referensi yang lain untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah dalam LKS. Iya, yang ini tadi kan dari sini sampai sini kan gede kan, terus ini sampai sini. Kalau misalkan kalian ini masih kalian kan ini panjang sini sampai sini sama nggak sama? Kita kan ada 3 meter. Kita kan bisa berapa? Berarti totalnya atas sampai bawah berarti. Terus kalau yang di sini sama saja yang di sini, kamu lihat kan ini. Benar. Jadi sampai sini. Boleh. Oh iya. Ini dari kalian ganti aja. Ini misalkan kamu ganti kan sudah. Tadi kamu betulin. Ini ya salah kamu sesuaikan dengan apa namanya simbolnya. Ya boleh, tapi kan bulan-bulan dari kita. Nah, kita libas dulu. Ya, yang kira siap untuk mempresentasikan di permasalahan 2 siapa? Pokoknya Mbak. Kita lihat dulu. Mau menjelaskan apa? Jabat 13A dengan 13B atau kita juga bisa sebut 13A dengan B dengan 21A ditambah 9B. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita keluar dulu 13A dengan 8B dengan 21A ditambah 9B. Dari 20 jadi 13A dengan 8B ditambah 21A ditambah 9B. Selanjutnya kita kelompokkan dengan buku yang tadi 13A ditambah 21A dengan 8B dikurangi 8B ditambah 9B. Jadi kita akan menggunakan dulu isinya. Jadi buka dulu 13 tambah 21A ditambah 8 ditambah 9B. Jadi hasilnya 34A ditambah B. Karena kita hasilnya adalah 1B, jadi kita akan dulu satunya. Jadi kita nanti tambahkan dengan B. Sampai ini paham semua? Jadi hasilnya itu ada dari 13A ditambah 8B dengan 21A ditambah 9B adalah 34A ditambah B. Di sini ada jawabannya yang berbeda? Tidak.
kalian isi di situ ya. Nanti akan ibu kirimkan linknya ke grup ya biasa. Gitu ya. Oke. Dan selanjutnya nih, ibu akan berikan satu PR, satu soal. Ini nanti kalian kerjakan di buku ya. Di pertemuan selanjutnya akan kita koreksi. Jelas? Untuk materi pertemuan berikutnya kita akan belajar operasi perkalian bentuk aljabar. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa tadi silakan berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempelajari matematika, saya pikir pengoperasian aljabar bakal rumit. Ternyata setelah saya mempelajari matematika dengan diskusi kelompok dan animasi, ternyata pengoperasian aljabar tidak begitu rumit. Saya harap kedepannya kita bisa belajar aljabar dengan diskusi kelompok dan animasi yang menarik. Saya belajar matematika, saya merasa lebih sulit untuk mempelajari matematika karena rumus-rumus yang dijelaskan oleh guru di depan belum saya mengerti semuanya. Setelah saya mengikuti pembelajaran kelompok dan diskusi kemarin, saya merasa lebih mudah untuk mengerjakan matematika. Ditambah lagi dengan kita melihatnya animasi di depan, saya merasa lebih semangat dan tenang untuk belajar matematika. Dengan mengoptimalkan pembelajaran berbasis TIPEK, maka anak-anak ini lebih mengerti untuk di dalam belajar matematika, mungkin animasi dan lain-lain. Jadi anak senang belajar matematika di sekolah. Semoga dengan pembelajaran PPR yang telah dilaksanakan oleh Ibu Cahyo ini dijadikan rujukan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau karena Bu Cahyo telah menginisiasi pembelajaran matematika yang berbasis PBL, problem based learning, atau yang dikenal dengan pembelajaran berbasis masalah. Inovasi yang diangkat oleh Bu Cahyo ini saya nilai sangat cerdas. Mengapa demikian? Karena selama ini memang ada paradigma di para peserta didik bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit, matematika adalah pelajaran yang membosankan, tidak menyenangkan, dan sebagainya. Dan para peserta didik cenderung untuk menghindar terhadap mata pelajaran matematika yang selama ini kita bisa melihatnya seperti itu. Namun demikian, ide yang sangat brilian ini oleh Bu Cahyo bahwa matematika akan dibuat menjadi satu pelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, pembelajaran yang tidak membosankan. Satu di antaranya melalui video animasi disertai dengan lembar kerja yang berbasis kontekstual. Ini ternyata dari apa yang saya lihat di kelas, para peserta didik sangat antusias di dalam mengikuti pembelajaran. Dan contoh setelah dievaluasi oleh Ibu ini, ternyata hasilnya juga sangat berbeda jauh dengan model-model yang sebelumnya, yang biasanya guru hanya memberikan langsung lembar kerja, dijelaskan, kemudian anak setelah itu diharap untuk mengerjakan lembar kerja itu. Nah, oleh karena itu saya berharap ke depan melalui Bu Eni untuk dapat membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang lain, dan yang sudah dilakukan bisa didiseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMP 5 khususnya, dan pada teman-teman yang ada di forum RGRP. Setelah saya melihat video pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Cahyo bahwa pembelajaran matematika di situ menggunakan model based learning, kemudian menggunakan media pembelajaran yang dinamakan TIPEK, di mana di situ memadukan antara media pembelajaran PowerPoint dengan animasi yang sangat menarik bagi anak-anak. Tadi jelas terlihat bahwa di awal pembelajaran Bu Cahyo sudah memberikan persepsi berupa pertanyaan-pertanyaan yang sangat kontekstual, karena memang di situ menanyakan makanan yang sehari-hari
ada di sekitar anak, jadi anak juga dengan mudah akan memberikan jawaban karena sangat dikenal oleh anak-anak. Kemudian di bagian isi juga, di bagian inti pembelajaran, Bu Cahya selaku guru mempresentasikan dengan menggunakan PowerPoint tapi dipadu dengan animasi yang sangat menarik sehingga anak-anak juga melihat dengan antusias. Dan kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang dipantik oleh guru, anak juga kemudian menjawab. Nah, di situ jelas terlihat bahwa pemanfaatan teknologi di pembelajaran sangat diperlukan dan bisa memancing atau merangsang anak untuk memberikan jawaban-jawaban yang mungkin di luar dugaan kita, yang awalnya mungkin kita tahu bahwa matematika itu sulit, tapi ternyata setelah dipadukan dengan animasi yang sangat menarik bagi anak-anak, menjadi mudah bagi anak-anak. Nah, itu bisa memberikan pemahaman pada anak-anak kita bahwa matematika yang dulunya momok sekarang menjadi teman bagi anak-anak. Dan kedepannya saya berharap bahwa Bu Cahya juga bisa menerapkan, memodifikasi lagi pembelajaran-pembelajaran untuk mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan yang lain yang lebih menarik lagi, sehingga anak-anak juga bisa meningkatkan kreativitasnya, baik itu dalam memberikan pertanyaan maupun dalam bekerja. Ya, alhamdulillah saya selaku orang tua Avatar, saya sangat senang dengan perkembangan yang saya lihat dari Avatar. Meskipun awalnya saya kaget dengan Avatar yang saat ini sudah semangat mengerjakan soal-soal matematikanya. Padahal sebelum-sebelumnya Avatar kalau berbicara tentang matematika sangat malas untuk mengerjakannya, karena Avatar merasa matematika itu adalah pelajaran yang sangat horor, pelajaran yang sangat sulit. Tapi setelah itu saya tanya Avatar, kok Avatar bisa tiba-tiba semangat betul untuk mengerjakan matematika? Ternyata Avatar termotivasi dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Meme. Ternyata Bu Meme dalam pembelajaran matematika menerapkan proses pembelajaran dengan video. Demikian pemaparan best practice yang telah saya lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.